Hai sobat semua, saya Andi. Kita ketemu lagi dengan saya yang selalu berbagi informasi mengenai semua yang saya miliki dan saya ketahui. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita diskusi ya, bagaimana meningkatkan power gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, di senapan hanya ada dua sebenarnya ya, power sama akurasi. Udah itu aja yang pentingkan gitu ya. Kalau yang lain model segala macam oke lah, itu preferensi masing-masing ya. Cuman umumnya ya ada dua, power sama akurasi ya. Kemudian power itu sebenarnya di senapan itu sesuai dengan hukum fisika aja teman-teman ya. Dan kebetulan saya ambil S1 S2 nya itu di ITB gitu ya, pernah belajar fisika juga ya, fisika dasar aja cukup itu. Itu ada beberapa rumus yang kita bisa pakai sebenarnya di dalam menyesuaikan senapan ya. Yang pertama hukum kekekalan energi gitu ya. Energi itu tidak diciptakan tetapi hanya diubah bentuk gitu ya. Tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan oleh manusia ya, hanya bisa diubah bentuk. Yang namanya senapan angin ya berarti dari angin bisa keluar, hanya ada tekanan dari mana? Dari listrik, kalau pakai pompa listrik ya. Listrik dari mana? Ada air. Jadi energinya diubah aja ya oleh manusia itu. Kemudian di senapan angin sendiri itu hanya ada dua ya yang bisa kita kendalikan ya, yaitu massa sama tekanan ya. Massa nanti hubungannya sama banyaknya ya, volume juga. Kemudian tekanan hubungannya sama kecepatan teman-teman semuanya ya. Jadi itu kalau rumusnya ya banyak itu ya, kalau ada PV sama dengan nRT ya, tekanan kalikan volume sama dengan mol kalikan bilangan Avogadro kalikan temperatur. Nah itu juga bisa dihitung nanti ya. Kemudian yang sebenarnya dikendalikan adalah energinya ya. Jadi energi tadi tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan oleh manusia, tapi hanya bisa berubah bentuk. Nah itu yang kita kendalikan teman-teman ya. Jadi energi itu yang dimaksudnya adalah energi kinetik ya. Sebenarnya energinya energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik ya. Potensialnya kan 0, dia nggak ada turun ya. Jadi dianggap kalau energi potensialnya 0 berarti energi mekaniknya sama dengan energi kinetik kan gitu ya. Kemudian energi kinetik itu rumusnya setengah mv kuadrat. Nah itu bisa dipakai teman-teman untuk menghitung berapa joule senapan kita ya. Setengah kali massa itu nanti dihubungkan dari grain. Kalau 15 grain ya 15 bagi 15,42, karena 1 grain sama dengan 1 gram sama dengan 15,42 grain kan gitu kan. Itu kemudian kalikan kecepatannya, kalau kita main di feet per second ya, kalau kata 1000 dikalikan 0,305. 0,305 itu konversi dari feet per second ke meter per second. Jadi semuanya dikembalikan ke satuan internasional teman-teman. Ketahuanlah dia dapatnya joule gitu ya. Begitu saja joule kita bisa ngitung itu ya, ngitung kalau katakanlah mimis pakai yang berat, nanti kalau dipakai yang ringan tanpa dicoba pun estimasinya sudah bisa ya, karena dikendalikan saja. Kemudian bagaimana mengendalikan kecepatan itu ya. Kalau kita main bola, kalau orang nendang bola gitu ya, pada saat dia nendang tik ya, kaki kena bola ya, itu dinamakan momentum teman-teman ya. Momentum itu rumusnya massa kali kecepatan ya, M kalikan V kan gitu ya. Nah itu yang dikendalikan momentumnya itu saat tes gitu ya. Makanya begitu buka kelamaan valve-nya, anginnya lambat ya, hanya kebuang aja, tidak menciptakan momentum yang gede tadi itu ya. Jadi kita kecepatan seberapa detiknya bukaan valve itu menentukan sekali ya, angin yang keluar dan juga momentum yang dihasilkan ya. Oke, itu rumusnya. Kemudian kalau lubangnya kecil sama lubang besar di lubang transfer ya, tentu lubang besar lebih cepat ya, hambatannya lebih kecil kan ya. Jadi begitu keluar banyak ya, langsung volume sama kecepatan yang ini langsung ditransfer langsung ya, transfer kuat itu. Kalau lubangnya kecil ya nanti akan sulit mendapatkan energi yang besar ya, sehingga speednya ya tidak begitu besar juga ya, sehingga dibutuhkan lubang transfer port yang gede itu untuk mencari power yang gede
ya. Nah, itu untuk menghasilkan power teman-teman ya. Kemudian bagaimana caranya meningkatkan power ini? Ya, yang pertama ya pressure-nya yang tinggi. Ya. Yang kedua chambernya. Ya. Kalau chambernya kecil ya butuh pressure yang tinggi untuk menghasilkan sesuatu yang A gitu ya. Tapi kalau chambernya gede ya berarti tekanannya turun kalau mendapatkan yang A juga yang sama gitu ya, yang sama. Itu kemudian kalau kita punya chamber terbatas, nah itu biasanya begitu. Chamber saya ini kecil, kemudian dikasih tekanan tinggi, tetap nggak mau, gitu ya. Di tekanan tinggi buka tes, ya di hammernya dipantek gitu, tek, ya nggak buka. Artinya apa? Ya hammernya yang kurang kenceng, gitu aja ya. Ya, gampangnya gitu ya, hammernya kurang kenceng, gitu. Ya caranya gimana? Ya per valve-nya dibuat lunak, lebih soft, ya. Kalau nggak mau itu, ya per ininya yang dibuat kenceng gitu. Ya. Kalau pernya udah keras, ini udah soft, masih nggak bisa buka karena tekanannya tinggi sekali. Hammernya kurang berat mungkin kan gitu. Ganti hammernya yang berat, lebih berat lagi. Kan gitu teman-teman gitu aja cuman ya. Kemudian udah diganti semua gitu. Tapi masih belum bisa. Bisa jadi valve-nya kecil, hanya mungkin berapa mili itu ya keluar dari lubang valve-nya kan gitu kan. Ya. Kalau mau lebih ini lagi ya panjangin valve-nya gitu. Panjangin valve-nya gitu. Ganti valve yang lebih panjang supaya kenanya lebih impact-nya lebih gede gitu aja cuman. Ya, impact-nya lebih gede. Ya. Kalau nggak mau panjangin valve, wah susah belinya. Kepalanya aja itu, kepalanya valve itu kan ada itu namanya apa itu? Teflonnya dia. Teflonnya ya diamplas saja supaya tambah panjang nanti ya. Jadi itu aja teman-teman untuk meningkatkan powernya di senapan angin ya. Jadi nggak sulit ya sebenarnya ya, sehingga kita bisa main-main di situ ya. Yang paling penting nanti adalah di akurasi teman-teman ya. Kalau power ya cuman gitu aja power ilmunya. Jadi kalau kita mau speed di atas 1000 ya itu aja ilmunya gitu ya. Kalau katakanlah belum nyampe, udah yang pertama kalau chambernya udah selesai ya tekanan udah di atas 2000 tapi belum nyampe ya. Kalau kita mau agak repot, lubangi transfernya itu di transfernya ya, potong transfernya chamber digedein kalau mau ya. Tapi kalau kita saya nggak usah ya. Apa caranya? Ya pairnya ya, valve-nya diganti, yang depan agak lebih lunak, belakang lebih keras ya. Kalau masih belum bisa, gimana caranya? Hammernya ditambah beratnya ya supaya hantamannya lebih kuat. Ternyata nggak bisa juga ya, per valve-nya sendiri panjangnya itu dipanjangin supaya impact-nya itu bisa lebih cepat, mundurnya juga lebih banyak, nanti bukanya lebih gede lagi teman-teman ya. Kalau nggak bisa juga valve-nya kan, bukan nggak bisa, saya nggak mau karena susah cari valve-nya gitu ya, diamplas ya, yang namanya teflon yang kepalanya itu diamplas di bagian bawahnya itu, diamplas supaya apa? Supaya dapat panjang yang lebih panjang ya. Itu saja yang bisa di-sharing kali ini teman-teman semuanya ya. Semoga bisa memberikan masukan dan manfaat. Part 1 ya kita masih membahas power ya. Nanti kalau kita ada pertanyaan silakan aja ditulis di komen gitu ya. Ada masukan boleh, nggak apa-apa. Kita itu manusia itu nggak ada yang sempurna ya. Jadi konsep teknologi teman-teman ya, apa yang diciptakan manusia itu tidak akan pernah sempurna sebelum manusianya itu sempurna. Nah itu konsep teknologi begitu itu ya. Karena manusia nggak sempurna, pasti buatan manusia itu nggak sempurna. Makanya ada yang namanya continuous improvement teman-teman ya. Kalau katakanlah teknologi dianggap sempurna dari dulu, nggak ada mobil teman-teman, becak aja itu udah becak dianggap sempurna kan gitu kan. Ternyata enggak ya, kita mau yang lebih bagus lagi, sampai keluar mobil, sampai pesawat, sampai yang lain-lain ya. Nah itulah konsep teknologi teman-teman yang bisa diterapkan di senapan ya. Sebenarnya senapan ya ilmunya ilmu fisika dasar aja teman-teman semuanya ya. Itu aja yang bisa saya kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam setelah guys. See you.